Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Halo teman-teman Sobat Unsia, apa kabar semuanya? Gimana nih kabarnya? Coba boleh say hi dulu di kolom chat. Alhamdulillah baik. Baik, Kak. Oke, Baik, Kak. Baik, Bu. Gak ada yang kenal juga Alhamdulillah ya, kan? kalau dalam keadaan sehat semua Terus, ya. Masih semangat ya di Jumat malam ini ya. baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Tritania Marilis Amri. Saya dari unit konseling akan menjadi MC dan moderator pada acara webinar malam ini. Acara kita bertajuk Webinar E-Counseling Unsia Mental Health 101, bekal mahasiswa di era digital. Oke, acara ini merupakan salah satu program dari unit konseling di bawah Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama Internasional Tridharma untuk memfasilitasi mahasiswa dan dalam mendukung program-program untuk meningkatkan awareness nih terkait mental health gitu. Oke, sebelum kita memulai, hari ini susunan acaranya yang pertama ada pembukaan, kemudian nanti akan ada sambutan dari Ibu Dian Meta Ariyanti, kemudian dilanjutkan oleh sesi paparan materi dan sesi tanya jawab. Serta setelah itu nanti akan ada foto bersama. Diharapkan nanti teman-teman bisa stay sampai akhir ya, karena materinya seru banget nih hari ini. Oke, baik. Untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, mari kita simak sambutan dari Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama Internasional Tridharma, Ibu Dian Meta Ariyanti, SOS MSc CPS. The floor is yours, Ibu. Silahkan. Thank you, Kak Tania. Suara saya mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik ya, teman-teman ya. Hopefully ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hai teman-teman yang luar biasa yang malam ini mungkin sedang di rumah mungkin ya, atau mungkin sedang di tempat pekerjaan, tapi masih exciting and masih sangat apa ya, motivate gitu ya untuk bisa join webinar kita. Kalian awesome ya, luar biasa sekali. Nah, hari ini adalah termasuk dalam rangkaian dari kegiatan, sebenarnya kegiatan yang annual kita, bukan annual ya. Setiap semester kita selalu rutin ya, Kak Tania ya, teman-teman ya, untuk mengadakan webinar-webinar e-counseling, karena memang kita memiliki layanan e-counseling untuk mahasiswa Universitas Siber Asia. Jadi jangan dilewatkan pelayanan ini, karena ini merupakan apa ya, fitur yang atau unit yang sangat penting sekali, terutama buat teman-teman di yang kuliah di online. Nah, seperti yang kita tahu, teman-teman kuliah di online ini kan teman-teman ini nanti akan lebih mandiri, begitu ya, lebih kemudian terkadang uh, berpikir mungkin lebih sendiri, gitu ya Tania ya. Nah, di sini ada Mbak Cynthia Anissa Amanda. Mbak Cynthia Anissa Amanda ini dulu juga pernah sharing-sharing dengan kita. Saya mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk narasumber kita sudah mau kembali sharing dengan kami di Unsia, dan nanti teman-teman bisa menyimak begitu ya apa hal-hal yang luar biasa yang nanti Mbak Cynthia akan sampaikan. Dan juga ada kepala unit e-counseling kita, Ibu Tritania Marilis Amri, yang juga sudah luar biasa untuk menyelenggarakan kegiatan pada hari ini bersama dengan teman-teman di Biro Kemahasiswaan dan juga Kerjasama Internasional. So, the purpose sebenarnya lebih kepada bagaimana kita gain awareness buat teman-teman, begitu ya, agar teman-teman memahami sebenarnya bagaimana sih mental issue sendiri di tingkat apa namanya mahasiswa kuliah online, begitu ya, mengenal konsep kesehatan mental, kemudian gimana menjaga keseimbangan mental di era digital, kemudian cara menanggapi stres dan juga tekanan akademik, karena ini terbuka untuk semuanya ya katanya ya, mahasiswa baru maupun juga mahasiswa aktif ya. Iya, betul, Bu. Oke, jadi intinya kami menyampaikan bahwa you are not alone guys, kamu nggak sendirian. Ada banyak sekali teman-teman kamu di sini, udah ada 238, and I think going to be increased soon, begitu ya. Kita punya mahasiswa baru kita over 2000, dan juga mahasiswa aktif kita sekitar sekarang 6000, mungkin akan bertambah lagi dengan mahasiswa baru kita gaining to mungkin
di 7.500-an. Jadi teman-teman jangan pernah merasa sendiri untuk kuliah online. Makanya ketika awal kami selalu sampaikan, ayo cari teman gitu ya kata Nia ya. Cari teman supaya kalian bisa punya teman untuk memotivasi when you are ups or down begitu ya. Dan juga bersama-sama untuk saling menyemangati agar bisa menyelesaikan kuliah kalian di Universitas Cyber Asia, which is online university. Jadi kembali lagi tetap semangat ya buat teman-teman baik yang baru maupun sekarang yang sedang menjalani perkuliahan. Begitu, ada masa-masa di mana ada ups and down-nya. Yuk kita simak sama-sama paparan dari Mbak Sintiani Samanda dan juga nanti mungkin katanya juga akan sampaikan untuk layanan e-counseling bagaimana sih caranya gitu ya untuk bisa getting in touch dengan layanan e-counseling itu seperti apa. If you need it, we are there for you. Oke, jadi Unsia with you itu adalah hashtag kita ya untuk Disnatalis kelima. Jangan lupa kita ada Disnatalis kelima tahun ini dan nanti Oktober insya Allah tanggal 18 akan ada acara kegiatan terkait dengan itu dan ini adalah rangkaian dari Disnatalis kita kelima. Jadi Unsia with you and we're going to be there for you. Terima kasih Kak Tania, Mbak Cynthia, kami kembalikan ke Tania. Thank you. Baik, terima kasih Bu Meta atas sambutannya. Baik, kita tanpa berlama-lama kita langsung saja memasuki ke acara inti yaitu paparan dari kakak atau Mbak Sindianisa Amanda. Nah, sebelum kita memasuki paparan mungkin saya spill dikit dulu gitu ya. Kita kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi Kak Cynthia Nisamanda ini merupakan psikolog klinis dewasa dan berpraktik di beberapa klinik ya, Psychology ya Center di Deep Small Talk, di 3 Generasi, Arsanara dan Ibunda.id. Kemudian Kak Nisa ini juga sering melakukan training dan juga assessment terkait psikologi serta mengisi seminar webinar terkait mental health, manajemen waktu dan stres dan how to raise awareness terkait mental health seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita bisa masuk ke acara intinya yaitu pemaparan materi. So, silakan Kanisa. Oke, terima kasih Kak Tania. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ada di sini, terima kasih sudah mengundang saya. Mohon izin Bu Meta, hari ini saya ingin sharing kembali dengan teman-teman Universitas Cyber Asia ya. Sebelumnya mungkin aku izin share dulu PPT-nya sebentar. Oke. Ya, cukup terlihat? Sudah. Sudah ya, sudah terlihat ya. Lihat, Aku Bu. di sini nggak kelihatan nih Kak Tania untuk apa chat. Jadi kayak perlu naik turun gitu. Nanti kalau misalnya ada sesuatu di chat, tolong info aku ya. Oke. Oke, oke. Sebelumnya mungkin sebelum mulai nih hari ini mungkin aku akan sharing dengan teman-teman yang berkaitan tentang kesehatan mental ya. Dari awal banget, dari kenapa sih kita itu perlu untuk memperhatikan kesehatan mental kita gitu ya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Tania, saya dengan Cynthia Nisa Amanda. Banyak yang manggil Kak Cynthia, ada yang manggil juga Kak Nisa, ada yang manggil Kak Cica juga. Yang di sini mau manggil apapun juga boleh ya, asalkan masih nama aku. Di sini aku berprofesi sebagai psikolog klinis dewasa. Jadi nanti kalau teman-teman di sini semua yang sudah 18 tahun ke atas boleh banget kalau misalnya nanti di akhir ada mau apa konseling gitu ya, misalnya dari Universitas Abrasia butuh psikolog untuk konseling lebih lanjut tuh boleh hubungi langsung aja gitu. Nah, nggak berlama-lama lagi, hari ini materi yang akan aku sampaikan itu judulnya adalah Mental Health One-on-One. 101 ya, bekal mahasiswa di era digital. Jadi akan serta-merta terkait ngebahas
kesehatan mental para mahasiswa, apalagi di era-era yang sekarang itu serba online, serba digital, gitu ya. Oke, tapi sebelum itu mungkin aku mau tanya dulu nih ke teman-teman semua, boleh banget nanti jawabnya open mic atau mungkin lewat chat ya. Nah, pertanyaanku ini nih, mana yang lebih penting nih teman-teman? Kesehatan mental atau kesehatan fisik? Oke, sekarang dibuka perdebatannya, boleh langsung di chat atau langsung di open mic-nya juga boleh ya. Oke, ada yang tunjuk tangan tuh ya Kak Tania ya. Oke, aku sambil lihat chatnya. Dua-duanya, mental lebih penting. Mental. Kedua-duanya, mental. Nggak ada yang jawab fisik ya, jadi kebanyakan antara mental atau kedua-duanya, gitu. Oh, ada yang jawab finansial. Di sini pilihannya ada cuma dua nih, Mas, antara mental sama fisik. Oke, ini wah, rame banget nih. Kak Wildan nih, Risan. Oh, Boleh, ada yang dan resign open nih. mic. Mungkin boleh, silakan kalau ada yang mau langsung ngomong. Dan kalau misalnya mau ngomong langsung, boleh dikasih tahu alasannya ya. Kenapa milihnya mental, atau kenapa pilihnya fisik, atau mungkin kenapa pilih kedua-duanya, gitu. Ini masih bergerumuh nih di chat. Oh, halo Kak. Oke, silakan. Tadi dengan siapa tuh, Kak Tania? Tadi Aku Kak Wildan. Ismail dari Prodi Oh, Sistem Informasi. oke. Oke. Gimana? Ya, izin Pilih jawab mana? Kak. Menurut pendapat Boleh. aku, pada akhirnya keduanya sama penting. Tapi kalau pertanyaannya lebih penting mana, aku rasa fisik lebih penting, lebih didahulukan. Karena fisik yang sehat itu sangat mempengaruhi mungkin mood ya. Mood. Dan dari mood itu bisa efeknya jadi kemana-mana juga. Gitu. Ya, mungkin Oke. kalau berbicara mental, eh, itu sangat berkaitan erat dengan kampanye. Oke. Jadi fisik lebih didahulukan. Itu sih Kak. Masih Oke, thank you banget nih. Tadi siapa namanya? Wildan ya? Siapa? Sorry, Tan. Kak Ismail. Ismail. Ismail, oke, nggak kelihatan di sini, sorry ya. Pak Ismail, thank you pendapatnya. Boleh banget ya. Aku open dengan segala opini. Jadi boleh banget nih. Ada juga nih yang mau ngomong lagi nih katanya. Ada Nih, Kanopia, Kak. Kak. Iya. Kak. Oke, silakan. Oh, oke. Kak, aku Mm-mm. Liliana dari Prodi Informatika. Mm-mm. Menurut saya kesehatan mental tuh lebih penting karena kalau mental kita sedikit terganggu mengaruh ke fisik. Mm-mm. Karena semua tuh balik lagi ke mental. Misalnya mental kita sakit, fisik juga kita juga akan sakit. Mm-mm. Karena kalau mental kita baik-baik saja, fisik kita juga bakal baik-baik saja. Oke. Oke, terima kasih pendapatnya, Mbak. Aku menerima semua opini. Kalau ada yang masih mau berpendapat lagi, boleh, atau mau langsung aku jawab dulu nih. Gimana enaknya katanya? Nih, mungkin satu terakhir Kak Nopia Terakhir ya. kayaknya. Oke, silakan Kak Novia. Lanjut dulu. Silakan Kak Nopia. Selamat malam teman-teman semuanya, selamat malam Mbak Kak Cynthia. Perkenalkan nama saya Novia Lestari, saya dari Prodi Manajemen Kak. Oke. Kayak sama kayak kata Kakak Ismail tadi, pada dasarnya memang fisik dan mental ini sama-sama penting. Dan tapi saya lebih pro ke mental. Karena menurut saya kalau mental kita sehat, otomatis fisik kita juga sehat. Karena menurut saya beban pikiran itu mempengaruhi ke fisik juga. Walaupun kita kelihatan bugar, belum tentu pikiran atau mental kita itu baik-baik saja. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Novia atas pendapatnya ya. Oke, ini udah banyak banget perdebatan, juga pasti ada yang milih. Aku pengennya mental dulu yang aku apa istilahnya jaga. Ada juga yang pilih fisik dulu yang aku jaga gitu. Nah, sebenarnya sih memang dua-duanya itu penting banget, dan ini tuh nggak bisa kita apa ya istilahnya duluin gitu.
Kalau bisa, sebisa mungkin kita tuh paralel antara mental dan fisik ini. Karena benar banget tadi pendapat yang pertama, yaitu kesehatan fisik misalnya ya. Kalau fisik kita tuh lagi nggak enak, kayak misalnya kita lagi sakit, itu kan pasti kita pengennya tiduran aja di kasur, terus kayak nggak ngapa-ngapain, malah jadi moodnya itu down. Nggak ada kan waktu ketika misalnya kita lagi sakit tuh kita kayak happy, jungkat-jungkit gitu kan jarang banget. Pasti fisik tuh mempengaruhi banget sih mental kita ini. Tapi di satu sisi juga, ketika si mental ini tuh kita lagi misalnya nih, kita lagi ada masalah dengan teman, dengan pasangan, dengan dosen kita gitu. Itu kan ngebuat kita juga jadi down banget ya. Kalau terus-terusan down, terus-terusan sebel, terus-terusan masalahnya nggak selesai, itu bikin kadang kepala sakit, asam lambung naik, terus jadi bikin bisa dirawat di rumah sakit juga gitu. Jadi sangat amat penting nih keduanya dan kalau bisa paralel kita menjaganya gitu. Cuman karena kita sekarang lagi membahas kesehatan mental, kita akan bahas serba-serbi kesehatan mental walaupun nanti juga di akhir aku akan membahas terkait kesehatan fisik juga gitu. Nah, jadi terima kasih banget nih teman-teman yang tadi udah sharing pendapatnya, semuanya benar dan aku cuma menambahkan bahwa kalau bisa kalian menjaga kesehatan mental dan fisiknya ini secara bersamaan gitu. Kayak kayak ayam sama telur kan juga bingung ya yang duluan mana. Ada yang penelitian yang bilang ayam duluan gitu, tapi ada yang bilang juga enggak mungkin telur duluan kayak gitu-gitulah. Intinya seperti itu. Terus, oke, kita masuk ke kedua. Nah, sebenarnya apa sih kesehatan mental? Jadi, kesehatan mental itu adalah kondisi emosional, psikologis, dan sosial seseorang yang mempengaruhi bagaimana individu berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi, kesehatan mental tuh benar banget tadi ada yang berpendapat bahwa kesehatan mental tuh nggak kelihatan. Jadi, kayak bener-bener apa ya, kayak sulit makanya mendeteksinya. Kayak apakah aku masih baik-baik aja tuh indikatornya tuh kayak masih belum banyak yang mengetahui gitu. Kalau fisik kan ketika kita udah lemes, ketika kita udah nggak berdaya, itu kayak berarti, oh fisikku lagi bener-bener down nih gitu kan. Tapi kalau kesehatan mental tuh orang-orang masih banyak yang belum tahu kapan kesehatan mereka itu sedang terganggu gitu. Nah, kesehatan mental itu juga merupakan kemampuan seseorang untuk mengatasi stres kehidupan sehari-hari berhubungan dengan orang lain dan membuat keputusan yang sehat. Jadi ketika kesehatan mental kita itu tidak sedang baik-baik saja, kita jadi sulit untuk mengatasi rintangan atau kayak tantangan yang ada di lingkungan kita, gitu ya. Nah, kalau misalnya kesehatan mental kita ini baik, kita akan jadi otomatis akan menjadi individu yang berkembang, individu yang selalu belajar gitu ya, selalu produktif, menghasilkan sesuatu yang baik dan berkontribusi gitu, bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau misalnya lagi buruk ya, tadi kayak misalnya kita jadi nggak mau ngapa-ngapain, selalu menunda pekerjaan, selalu eh, mungkin jadi menarik diri, nggak mau bersosialisasi dengan orang lain kayak gitu. Kayak misalnya contohnya di lingkup kemahasiswaan, lingkup mahasiswa, lingkup kuliah gitu ya. Ketika kesehatan mental kita baik, pastinya kita akan produktif belajar, produktif ngerjain tugas-tugas kita gitu kan. Terus kita juga mungkin dalam kayak grup apa ngerjain tugas misalnya dalam satu grup gitu. Itu pasti kita akan aktif nih kayak oke, apa yang harus kita lakukan sekarang, gimana menyelesaikan permasalahan tugas ini dan lain-lain gitu. Terus kita pun juga pasti akan berkembang. Berkembang itu di sini mungkin jadi banyak mengikuti kayak webinar seperti ini gitu ya. Kayak oke, apa sih yang harus kulakukan biar diri aku nih terus skillnya upgrade kayak gitu. Nah, itu kalau kesehatan mental kita baik. Tapi kalau misalnya lagi buruk, mungkin jadi malah nunda-nunda, prokrastinasi gitu kan ya. Atau mungkin jadi nggak mau, kalau lagi ada tugas tuh suka hilang aja gitu. Maksudnya kayak, kok jadi nggak jadi free rider gitu, jadi nggak mau berkontribusi di tugasnya, kayak gitu-gitu. Oke, terus kita lanjut dulu. Nah,
Kesehatan mental tuh ada aspek-aspeknya. Jadi maksudnya aspek-aspek di sini itu adalah yang mendukung kesehatan mental itu menjadi baik, ya. Pertama, itu adalah kemampuan kita menghadapi stres. Yang pastinya karena kita di hidup tuh nggak mungkin kita bebas stres. Pasti stres itu akan selalu datang. Jadi jangan takut akan ada semacam stres di depan kita gitu. Kita hindari stresnya, jangan takut, tapi malah harus kita hadapin gitu. Kalau misalnya kita ngindarin terus, itu berarti mungkin tanda-tanda bahwa kesehatan mental kita itu lagi nggak baik-baik aja. Makanya kita selalu menghindari masalah, menghindari konflik kayak gitu. Padahal masalah dan konflik itu bisa selalu menjadikan kita individu yang lebih baik lagi gitu. Jadi upgrade terus karena kan kita resolve konflik lagi, gimana caranya nanganin masalah itu kan kita selalu belajar. Masalah kan selalu beda-beda ya, gitu. Terus yang kedua, keseimbangan emosional. Nah, keseimbangan emosional ini tuh semacam ketika kita emosinya itu stabil, kita pun juga jadi jauh bisa ngadepin apapun di depan kita gitu. Jadi makanya keseimbangan emosional ini sangat penting juga untuk kesehatan mental. Terus yang ketiga, relasi sosial sehat. Yang mana ketika kita punya hubungan yang baik dengan orang, bisa berkontribusi, bermanfaat, itu mempengaruhi kesehatan mental kita. Yang keempat, pikiran. Pikiran ini juga sangat penting ya, karena kan apapun pasti datangnya maksudnya mempengaruhi pikiran kita. Nah, pikiran kita mempengaruhi apa yang kita rasakan, apa yang kita mempengaruhi mood kita juga kayak gitu-gitu. Nah, yang kelima tadi sehat fisik. Nah, balik lagi kan ya, kesehatan mental mempengaruhi kesehatan fisik mempengaruhi kesehatan mental. Jadi ini nggak akan lepas dari kesehatan mental itu sendiri, pasti sehat fisik ini akan mempengaruhi gimana kesehatan mental kita itu berkembang atau mungkin kesehatan mental kita tuh menjadi baik gitu ya. Kita akan bahas satu persatu dari nomor 1. Nah, kemampuan menghadapi stres. Tapi kita perlu tahu dulu, stres itu apa? Kalau yang di sini kan respon fisiologis atau psikologis terhadap stresor internal atau eksternal. Jadi stres itu kadang kan kita sering banget ya ngomong, aduh aku stres, aku pusing nih, aku lagi banyak tugas, aku jadi stres gitu. Nah, cuman kadang kita nggak tahu arti stres itu sendiri apa. Nah, kalau di sini pengertiannya adalah stres itu respon kita terhadap apa ya istilahnya lingkungan kita gitu. Nah, reaksi diri kita saat menghadapi berbagai tuntutan, tekanan, dan perubahan. Nah, respon itu kan kadang positif, kadang negatif. Ketika kita merespon itu negatif, itu menjadi stres gitu, atau bisa kita bilang distress. Nah, jadi ketika kita menilai nih lingkungan kita, tuntutan yang ada di lingkungan kita, tekanan atau perubahan yang terjadi di lingkungan kita, itu tidak setara dengan kemampuan kita, atau bisa dibilang kita merasa tidak mampu menghadapi tuntutan atau tekanan atau perubahan yang ada di sekeliling kita, itu akan menjadi distress, gitu ya. Responnya adalah distress. Tapi kalau di sini aku mau kasih informasi juga bahwa stres itu nggak cuma negatif. Ada stres yang sifatnya positif, yaitu namanya eustress. Eustress itu membuat kita, jadi oke, kita melihat nih, ada misalnya tekanan kayak misalnya apa ya, lomba debat antar mahasiswa gitu ya. Terus pastinya ada yang mikirnya gini, "Aduh aku nggak bisa deh kayaknya kalau misalnya debat sama orang itu dia tuh kayak udah sering banget ikutan lomba itu, jadinya kayaknya mungkin dia yang menang deh gitu. Aduh kalau kayak gini mah aku sia-sia banget ngikutin lomba ini." Nah, itu jadinya distress, negatif ke diri. Tapi ketika misalnya kita menilai bahwa, oke, aku akan lomba debat nih sama dia. Dia ini adalah orang yang udah sering banget debat, udah sering banget ikut lomba debat. Tapi kayaknya dengan aku mengikuti lomba ini, aku jadi bisa lebih banyak belajar dari dia. Aku harus ngikutin ini dengan sungguh-sungguh. Aku harus banyak belajar, aku harus mempersiapkan diriku lebih baik. Itu namanya eustress.
Jadi ketika kita di akhir itu merasa termotivasi atau kayak merasa menerima tantangan itu gitu ya, itu dampaknya positif dan malah jadinya eustress gitu. Beda sama yang biasanya kalau misalnya, aduh kayaknya nggak bisa nih, aduh kayaknya aku sia-sia nih kalau ngelakuin ini, itu namanya distress gitu. Jadi sekarang teman-teman udah bisa bedain nih antara eustress dan distress ya. Cuman tadi antara eustress dan distress, itu kan ada sesuatu yang aku lakukan ya. Nah, apa yang aku lakukan tadi yang membuat aku bisa bilang ini eustress dan ini distress? Pendapat teman-teman gimana? Boleh di chat, boleh open mic juga. Oke, ada yang raise hand. Kak Lis ya. Boleh open mic Kak Lis. Halo Kak. Mm-mm, mm-mm. Kalau menurut aku perbedaan antara distress sama eustress itu gimana caranya kita yang tadi hasilnya. Kalau misalkan kita kayak minder duluan kayak aduh kok aku nggak bisa nih, aku kayaknya nggak bisa deh. Nah itu membuat mental kita tuh jadi kayak nggak bisa. Akhirnya pikiran kita yang membuat kitanya itu tidak bisa. Tapi kalau misalkan kayak aduh aku nggak bisa, tapi pas lihat oh iya sih orang itu karena udah sering jago nih, aku punya kebanggaan sendiri bisa debat sama dia gitu. Jadi makanya mempersiapkannya ya itu tadi motivasi, terus ya udah banyak belajar deh atau bahkan dia yang jadi role model gitu. Oh, cara belajar dia gimana sih? Cara debat dia gimana sih? Kita cari-cari dulu baru oh cara menghadapi dia begini, begini, begini. Akhirnya kita optimis cuman ya tahulah kalau nggak dapat menang gitu nggak apa-apa. Yang penting ada pengalamannya bisa debat sama dia gitu, bisa, belajar, oh akhirnya bisa juga nih aku walaupun tidak menang gitu. Itu sih Kak menurut aku, gimana? Oke, makasih Kalis. Betul ya, cuman di sini apa sih yang Kalis lakukan ketika Kalis melihat, oh orang ini bisa menjadi motivasiku, tapi atau mungkin di satu situasi, oh aku nggak bisa nih di dalam situasi yang ini. Itu apa yang dilakukan? Apa mungkin? Bisa. Maksudnya gimana Kak? Yang dilakukan itu kayak belajar atau yang kayak, gimana? Proses apa Iya, yang Kak Lis lakukan sehingga Kak Lis bisa mengatakan bahwa yang ini memotivasi Kak Lis, yang ini membuat Kak Lis jadi down. termotivasi. Iya, itu Oh. dilakukan. Aku lihat diri aku sendiri sih, misalkan kalau misalkan aku pede gitu, oh kayaknya aku bisa nih kalau untuk belajar ini gitu. Kayaknya bisa, aku bakalan belajar. Cuman kalau misalkan emang dari awal udah kayak udah ikut-ikut aja tapi kebawa-bawa temen dan nggak sendiri yang itu, akhirnya kan kayak oh apakah aku bisa ya? Kok kayaknya nggak bisa sih, soalnya belum pernah begini-begini gitu. Dari situ sih Kak, dari lihat kemampuan diri aku sendiri ya kalau aku. Jadi kemampuan aku bisa atau enggak, kalau misalkan kayaknya bisa, itu, aku pikir aku masih positif kayak, "Bisa nih, bisa," gitu. Kecuali kalau, aduh aku nggak pernah nih, misalkan belum pernah lomba renang atau belum pernah lomba apa, terus tiba-tiba harus suruh, aduh aku nggak bisa. Nah itu bukan minder, itu emang beneran aku nggak bisa gitu, Oke, lihat oke. dari kemampuan aku sendiri gitu, Kak. Bener Oke. nggak? Ya, oke, thank you Kalis. Oke, jadi yang Kalis lakukan itu adalah sebuah proses penilaian, benar nggak? Kayak Kalis tuh menilai bahwa diri aku nggak bisa karena aku belum ada pengalaman. Atau di satu situasi, oh aku bisa nih karena aku sama dia sama-sama makan nasi kok misalnya gitu ya. Jadi ada proses berpikir atau yang bisa kita bilang itu appraisal, kayak penilaian terhadap situasi yang kita lihat gitu. Nah, tadi kan kalau aku sebut di sini apa namanya? Stres itu adalah ketika kita melihat bahwa lingkungan kita itu tidak mampu kita apa istilahnya lewati atau mungkin kita tidak mampu mengatasi si tekanan, perubahan atau tuntutan yang ada gitu kan ya. Itu namanya distress. Tapi ketika kita merasa mampu gitu ya, kita menilai bahwa diri kita itu oke, baik dan lain-lain,
jadinya eustress dan termotivasi gitu. Jadi sebenarnya mau aku sampaikan di sini adalah ketika menghadapi stres, yang penting itu adalah appraisalnya, penilaian kita terhadap si lingkungannya gitu. Itu yang penting banget di tahap awalnya gitu ya. Oke, nah itu nanti akan kita bahas lagi di pola pikir sehat gitu ya. Nah, cuman untuk yang di sini setidaknya untuk menghadapi stres kita ada tips-tips yang bisa aku berikan. Yang pertama itu adanya identifikasi pemicu dulu. Nah, kenapa harus identifikasi pemicu? Ini biar kita menyadari, kita sadar dan memahami bahwa apa sih yang kita hadapi sekarang. Soalnya kadang kita tuh, aduh aku stres nih, nggak bisa mata kuliah A gitu kan. Atau aku stres nih nggak bisa berinteraksi dengan baik sama anggota kelompokku karena via online, via Zoom, kayak gitu-gitu. Itu oke, kita kan taunya kita stres karena ini ya, apa namanya, jarak jauh sama temen jadi sulit untuk berdiskusi. Kita juga taunya mungkin, aduh mata kuliahnya susah gitu kan ya. Tapi ketika kita mencoba mengidentifikasi kembali, sebenarnya beneran itu nggak sih yang aku stresin gitu. Mungkin bisa terlihat bahwa di belakangnya itu, oh ternyata di balik LDR sama temen itu, berdiskusi sama temen yang via Zoom itu adalah aku nggak nyaman ketika aku nggak merasa didengar gitu. Jadi kayak ketika kita mengidentifikasi pemicu kembali, kita jadi jauh lebih memahami apa yang sebenarnya membuat kita stres. Akar dari stres kita itu apa? Makanya kenapa harus ditulisin gitu. Kalau di sini aku menulisnya daily thought record atau journaling. Nah, sebenarnya maksudnya nggak harus journaling, nggak harus kayak kita nulis dear diary, itu nggak harus teman-teman. Kadang kan kalau pergi psikolog disaraninnya makanya kamu journaling gitu. Nah, sometimes kata-kata journaling ini udah bikin kita males. Karena kayak, aduh aku nggak suka nulis Kak, gitu. Atau kayak, aduh aku nggak suka nih kayak gini, gitu ya. Kayak apa sih, apa namanya, esensi dari nulis gitu. Nah, karena kita nggak tahu maksudnya apa, itu yang ngebuat kita jadi malas ngelakuin itu. Nah, makanya di sini mungkin yang aku tekankan adalah, kita nggak harus bikin kayak semacam diary gitu ya. Sehari ini aku pergi ke sini dan lain-lain, tapi kita fokusin aja sama apa yang sedang kita rasakan. Maksudnya di sini, ketika kita misalnya overthinking gitu ya, dengan banyak hal kayak pelajaran, maksudnya mata kuliah, atau kayak relasi dengan orang dan lain-lain, itu coba kita tulisin di apapun ya, di wadah, di kertas, di laptop, di HP, apapun, ditulisin aja apa yang ada di isi kepala. Kayak secara konkret, secara seada-adanya yang ada di kepala gitu ya. Kayak misalnya, ah kesel banget nih sama si A, soalnya dia nggak aktif, nggak bisa ditanyain pendapatnya, aku jadi bingung harus ngapain gitu. Terus mungkin ada pikiran lagi dua yang nongol gitu ya di kepala. Misalnya yang kedua, eh aku pusing banget sama pelajaran ini, nggak ngerti-ngerti. Kenapa ya? Soalnya tadi itu kayaknya temen aku ada yang gangguin aku mulu, ngajak ngobrol dan lain-lain, misalnya kayak gitu. Nah, itu ditulisin seada-adanya pokoknya. Nah, dari situ kita jadi lebih jelas sebenarnya. Oh, dari dari yang aku pikirin itu ternyata aku tuh lagi sebel sama seseorang gitu. Nah, dengan kita lebih menyadari dan memahami, kita jadi tahu apa yang harus dilakukan, gitu kan ya. Kadang soalnya kita lagi stres, tadi kan bingung ya, sebenarnya nge-stresin apa sih? Apa sih yang aku stresin dari pelajaran ini? Kenapa aku sampai nggak bisa memahami ini gitu? Atau mungkin kenapa aku sampai nggak mood banget nih ngerjain tugas yang ini gitu kan? Ternyata mungkin dari apa namanya? Dari hubungan yang kurang sehat atau mungkin ternyata temennya nggak aktif kayak gitu-gitu. Nah, dengan tadi ya mengetahui pemicunya, kita jadi bisa ke next step-nya gitu. Next step-nya ya mungkin kita cari tahu problem solving-nya apa kayak gitu.
Nah, terus itu tadi identifikasi pemicu. Nah, yang kedua nih sebenarnya kita bisa kenali sinyal stres kita. Sinyal stres ini itu beda-beda tiap orang. Contohnya, misalnya, entah kenapa seminggu terakhir ini aku asam lambungnya naik terus gitu. Bolak-balik kayak kembung mual. Atau mungkin akhir-akhir ini kenapa pelupa banget ya, sampai bener-bener HP aja bisa lupa gitu. Padahal biasanya kadang-kadang tuh orang-orang zaman sekarang tuh HP harus ada di tangan, dompet mah biarin nggak tahu di mana gitu kan. Tapi HP aja bisa lupa nih gitu. Terus misalnya juga kenapa ya kok akhir-akhir ini aku kayak gatel-gatel mulu gitu. Atau mungkin kenapa ya akhir-akhir ini tuh aku nggak fokus atau kayak sering ngelamun kayak gitu-gitu. Nah, itu sinyal stres. Jadi, sometimes beberapa kali tubuh kita tuh kayak ngasih alarm ke diri kita. Tapi bel alarmnya itu internal karena tiap orang beda-beda. Ada yang jerawatan, ada yang gatel-gatel, ada yang asam lambung naik, itu beda-beda semua. Unik lah intinya kayak gitu. Tapi kita makanya dari itu perlu kenali sinyal stres kita gitu. Kalau ternyata stres aku tuh jerawatan, pasangan aku stres itu gatel-gatel, nah itu perlu dikenali masing-masing individunya gitu. Biar kalau misalnya kita udah tahu kan sebenarnya tubuh tuh baik banget ya ngasih tahu kita gitu. Ini loh kamu lagi kenapa-napa gitu. Nah, itu kita perlu respon lah alarm dari si tubuh itu. Tapi kan sebelum kita merespon, kita perlu tahu dulu itu kenapa keluar alarm kayak gitu kan ya. Tuh. Nah, terus yang ketiga, kita perlu kenali strategi. Mungkin kita udah paham nih, oke aku biasanya stres karena ini, terus aku juga udah tahu stres itu ketika aku misalnya mulai jerawatan, terus tapi kok gini-gini aja ya gitu. Nah, kita perlu kenali strategi kita. Strategi dalam mengatasi atau coping stress tadi. Kalau misalnya di sini kita lihat kita nenangin dirinya itu udah baik atau masih buruk. Ada yang mungkin nenangin dirinya atau mungkin ngerilis stresnya dengan makan-makan yang dia suka terus gitu ya, atau binge eating gitu. Terus atau minum terus yang kita suka manis-manis atau mungkin minum alkohol kayak gitu ya. Terus ada yang merokok, mungkin sampai kalau lagi nggak enak tuh hatinya bisa sehari itu 6 bungkus misalnya kayak gitu. Terus ada yang kayak jadinya belanja-belanja terus, check out terus yang ada di keranjang gitu. Udah lama nih di keranjang akhirnya di check out banyak. Ada yang kayak gitu. Nah, dengan seperti ini kita lihat dulu, oke, mungkin ini merilis stres ya, maksudnya merilis emosinya, baru emosinya. Tapi apakah ini baik untuk next step-nya? Next step-nya itu maksudnya menyelesaikan si permasalahan dari stresnya ini, gitu. Kalau menurut teman-teman di sini ternyata, malah nambah masalah deh, duitku jadi malah habis, atau mungkin beratku malah jadi naik, terus jadi malah nggak bisa olahraga, malah males-malesan, kayak gitu. Apakah itu malah jadi sebuah strategi yang baik gitu ya untuk stres itu sendiri gitu. Kita perlu kenali dulu. Oke, nah soalnya stres ini akan terus ada kalau masalahnya nggak selesai. Masalahnya kan harus diselesaikan gitu ya, biar si stresnya ini turun lah intinya gitu. Nah yang 4 ini kita perlu, kalau udah dikenali strateginya, kita perlu terapkan strategi yang sehat. Jadi mengubah nih perilaku coping mana aja yang nggak sehat. Mungkin contohnya yang sehat tuh kayak misalnya manajemen waktu ya, manajemen waktunya mungkin pakai tools to-do list, tapi to-do list di sini juga perlu yang fleksibel, karena to-do list biasanya kadang ada yang membantu, ada yang malah bikin tambah stres. Nah, yang bikin tambah stres inilah kayak maksudnya mungkin to-do list-nya kaku, nggak fleksibel. Jadi kita perlu ngefleksibelin si to-do list itu. Kenapa perlu fleksibel? Karena lingkungan itu selalu nggak pasti. Tapi ketika kita menerapkan to-do list itu dengan kaku,
itu malah jadi ngebuat, ya kan udah rapi-rapi nih ku bikin to-do list-nya, tiba-tiba ada tugas mendadak lagi, ngeganggu semua to-do list aku gitu. Nah, itu malah jadi bikin stres. Makanya prinsipnya adalah fleksibel. Fleksibel itu dengan misalnya oke ada ini nih udah dibikin to-do list dari seminggu ini misalnya. Terus hari Senin dari jam berapa sampai jam berapa udah ketulis apa aja gitu. Tiba-tiba hari Senin itu setelah mata kuliah B masuk ada tugas yang harus banget dikumpulin besok gitu. Jadi kan harus kita rombak lagi ya to-do list kita. Jadi misalnya kita turunin prioritasnya, mana nih yang paling rendah prioritasnya buat digeser ke besok atau 2 hari lagi, kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya prinsip untuk lebih bisa mengaplikasikan to-do list. To-do list kan manajemen waktu ya. Tuh. Itu contohnya. Terus kemudian self-care. Nah, self-care ini juga penting untuk memaintain. Jadi ketika misalnya udah selesai permasalahannya, udah rilis emosinya, problemnya udah kelar. Nah, kita perlu memaintain kondisi kita yang seperti itu dengan cara self-care. Kita memprioritaskan diri kita dulu dengan melakukan hal-hal sederhana yang mungkin meningkatkan well-being kita, kesejahteraan kita. Kayak misalnya kalau bagi cowok mungkin suka main game, oke nggak apa-apa main game kan tapi mungkin diwaktuin gitu ya, misalnya oke untuk Sabtu Minggu hari Sabtu bisa nih untuk all day aku main game gitu. Tapi nanti udah masuk Minggu udah langsung balik lagi ke to-do list awal, misalnya ada tugas apa segala macem gitu ya. Atau kalau cewek-cewek misalnya ke salon, pijet, atau nonton drakor gitu. Nah, itu boleh banget. Jadi self-care ini tuh atau kayak self-care tuh bisa sekedar skincare-an gitu ya. Itu juga termasuk self-care. Tuh, intinya untuk mempertahankan emosi positif yang ada di diri kita gitu. Terus yang terakhir mencari dukungan. Nah, mencari dukungan ini kita namanya juga manusia. Manusia itu kan makhluk sosial ya. Pasti ada di satu titik di mana kita itu butuh orang lain untuk mungkin ngebantu apa gitu ya, atau mungkin untuk kayak setidaknya cerita gitu. Nah, ini mencari teman, keluarga. Nah, tapi kalau misalnya merasa teman sama keluarga nggak ada yang apa ya istilahnya dipercaya gitu untuk ceritain hal-halnya, mungkin ke tenaga profesional itu biar lebih terarah dan mungkin juga jadi punya solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Gitu. Ini tips-tips untuk menghadapi stres gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke keseimbangan emosional. Nah, tadi kan yang seperti ku bilang sebelumnya, keseimbangan emosional ini tuh sangat mempengaruhi gimana kita bisa menghadapi stres atau enggak gitu ya. Ini kayak lebih ke emotion focus gitu. Jadi ketika ada stres, kita juga perlu ngerilis emosi kita dulu. Karena kalau misalnya nih emosi kita masih intens, rasa keselnya, rasa marahnya, rasa nggak nyamannya, tapi kita udah harus menyelesaikan si problemnya, kayak atau mungkin problem fokusnya, itu ujung-ujungnya nggak akan efektif. Karena biasanya harus emosionalnya dulu yang kita selesaikan, baru problemnya. Kenapa? Karena balik lagi ya, kayak misalnya kita lagi emosi-emosinya, terus kita membuat keputusan. Nah, biasanya itu nggak baik keputusannya. Nggak efektif, nggak, ya kayak misalnya kita punya masalah gitu ya sama pasangan, terus kayak dengan emosi putus gitu. Itu mungkin kan nggak sesuai dengan problemnya misalnya gitu. Makanya ketika kita menghadapi stresor, kita perlu punya keseimbangan emosional dulu. Nah, tapi gimana cara regulate emotionnya gitu kan ya? Nah, mungkin aku kasih analogi dulu nih. Kita bayangkan lah ya, kita punya tabung emosi. Tabung emosi terserah mau ditaruh di kepala, mau ditaruh di dada, mau ditaruh di perut, dimanapun. Dibayangin gitu ya. Terus tabung emosi ini itu menampung semua emosi yang kita rasakan, baik negatif ataupun positif. Tapi bayangin kalau si tabung emosi ini selalu kita tutup rapat, pokoknya tutup gitu ya. Nah, kalau ditutup,
Tapi diisi terus setiap harinya, pasti kan lama-kelamaan jadi kayak mau meledak nggak sih? Kayak mau mau apa ya istilahnya, udah nggak bisa nampung lagi gitu. Nah, sometimes ada di titik di mana memang udah nggak bisa diapa-apain lagi, tapi emosi negatif selalu masuk, akhirnya meledak itu tabung emosinya, berceceran, udah nggak bisa nampung emosi lagi. Nah, tanda-tandanya nih, kalau tabung emosinya udah meledak, udah nggak bisa nampung lagi, itu kitanya jadi gampang marah banget, gampang sensitif. Jadi kayak istilahnya tuh kayak senggol bacok gitu. Disenggol dikit langsung apa sih gitu. Padahal kayak itu merupakan suatu hal yang biasa aja gitu. Nah, itu mungkin tabung emosi kita udah luber-luberan. Makanya dengan seperti itu kita perlu dong memaintain si tabung emosi ini biar selalu ada space di dalamnya untuk terus apa namanya bisa menampung emosi yang tiap harinya selalu ada itu. Jadi kayak makanya jangan ditutup rapat, harus ada yang dikeluarkan. Nah, tipsnya kita pasti yang pertama harus nerima dulu ya, nerima emosi. Karena kalau misalnya nih, kita mencoba untuk, aduh aku nggak boleh cemas, aku nggak boleh cemas, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh sedih gitu ya. Itu kita ngeluarin energi loh untuk menolak emosi itu. Jadinya ketika kita udah nolak duluan nih, kita udah capek, padahal masalahnya masih ada nih. Jadi ketika kita mau menyelesaikan masalahnya energi udah habis gitu. Udah habis di depan karena untuk menahan si emosi tersebut gitu. Contohnya kayak misalnya nih kalian ada di pinggir pantai gitu ya. Terus habis itu kalian tahu bakal ada ombak tuh menghantam kalian. Tapi di satu situasi kalian coba buat masang kuda-kuda gitu kayak siap-siap, siap-siap, bentar lagi si ombak mau menerjang kalian gitu ya. Tapi kan namanya juga ombak, energinya besar, tenaganya besar, pun ketika kita kuda-kuda, kita tetap jatuh ke bawah arusnya gitu ya. Nah, tapi di satu situasi berbeda, kalian ngelihat nih ada ombak, oh oke ada ombak. Terus ya udah kalian karena tahu ombak akan datang ke kalian dan nggak bisa kalian cegah, ya udah ya kita terima aja tuh si ombak, terus kita jatuh gitu ya. Nah, kalau dari situasi seperti ini, situasi pertama kita mengeluarkan energi. Energi untuk kayak mempertahankan kuda-kuda, tapi ujungnya pun jatuh gitu ya. Tapi kalau yang satunya kita nggak ngeluarin energi, kita kayak ya udah nerima aja. Tapi kan sebenarnya yang di sini yang paling penting itu adalah gimana kita bangkitnya kan, gimana kita nyelesain masalahnya gitu. Makanya mendingan kita save energi kita untuk menyelesaikan masalah di akhir dibandingkan kita nahan-nahan emosi terus energi udah habis duluan gitu. Nah, jadi pertama harus nerima. Kemudian yang kedua, tadi ya, balik lagi ke tabung emosi, kita terima si emosinya, terus habis itu keluar, maksudnya kita perlu rutinkan untuk mengeluarkan emosinya dengan cara, sama bisa aja cerita sebenarnya kan ya, ke teman, ke keluarga, ke manapun lah, ke tenaga profesional juga termasuk. Yang kedua, nulis. Nah, nulis ini tadi balik lagi, nggak harus kalian tuh bikin dear diary. Tulisin aja yang ada di kepala misalnya. Atau kalau misalnya lagi kesel banget misalnya sama teman atau pasangan atau siapapun ya, itu kita coba nulis surat aja coba. Nulis surat yang ditujukan ke orang tersebut. Tapi di situ jangan difilter. Jadi benar-benar keluarin unek-unekmu di situ. Toh kan nanti nggak akan kita kirim ke dia. Toh akan kita kita robek-robek lagi mungkin kita buang atau kayak gimana, tapi intinya di situ adalah kita ngeluarin si emosinya gitu. Karena mungkin aja sometimes kan di beberapa kondisi kita nggak bisa nih untuk ngungkapin langsung gitu ya, atau kayak emang nggak, misalnya kayak kesel sama orang tua kan nggak sopan gitu misalnya marah-marah atau kayak gimana gitu ya. Jadi setidaknya kita ngeluarinnya dengan nulis di situ, nulis surat. Atau misalnya tadi olahraga.
olahraga ini, tapi walaupun kayak klise banget ya, kalau stres makanya olahraga gitu. Tapi sebenarnya memang ini terbukti di penelitian bahwa olahraga ini bisa ngalirin emosi. Nah, cuman mungkin biar lebih bisa josnya itu kita sesuaikan dengan emosi yang kita rasain. Kalau misalnya emosinya itu apa ya, kayak kesel, frustrasi gitu ya, carilah olahraga yang itu apa, mukul-mukul, yang bisa maksudnya kayak ngeluarin agresinya tadi, ngeluarin amarahnya tadi. Misalnya badminton, atau boxing, atau tenis, atau padel ya, yang sekarang lagi hits itu. Terus mungkin apa, kasti atau pound feet yang kayak gitu-gitu. Pokoknya yang pukul-pukul. Atau kalau misalnya sebenarnya lari, nge-gym itu sebenarnya bisa juga ngalirin, tapi dia lebih ke ngalirin energi aja, kurang apa ya istilahnya kurang mantep gitu ketika kalau emosinya lagi marah, lagi kesel, frustrasi gitu. Enaknya tuh yang bisa mukul-mukul. Toh balik lagi kan olahraga juga menyehatkan fisik sehingga nanti fisik kita makin sehat ya kita makin oke juga kesehatan mentalnya gitu. Terus bisa dengan ini berkegiatan dengan apa ya dibilangnya tuh dengan orang-orang terdekat, misalnya teman, keluarga, pasangan gitu ya. Kenapa di sini perlu berkegiatan dengan teman? Karena mungkin dengan seperti itu kita bisa ngalirin emosinya. Pertama dengan mungkin tadi ya cerita atau mungkin kita kegiatan dengan temannya itu atau orang terdekatnya itu hmm, karaokean gitu kan, teriak-teriak gitu, atau mungkin ke taman bermain yang bisa teriak-teriak juga, atau mungkin ke gunung yang bisa teriak-teriak juga gitu kan. Terus misalnya juga ke apa yang kayak mirip-mirip Fun World Time Zone gitu, yang mukul-mukul juga itu juga bisa. Nah, dengan seperti itu kita juga dapat emosi positif juga gitu karena kita happy-happy sama orang-orang terdekat kita. Itu. Nah, setelah mengalirkan, balik lagi nih, kita perlu masukin emosi positif. Nah, masukin emosi positif tadi sebenarnya kalau berkegiatan sama orang terdekat tuh udah otomatis juga nih masuk emosi positifnya. Sama kayak misalnya nih, kadang ada orang yang, Mbak, tapi aku tuh udah coba loh menstabilkan emosiku dengan misalnya nonton drakor atau mungkin makan makanan yang kusuka kayak gitu-gitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Em, Mengalirkan emosi itu nggak sama dengan kayak masukin emosi positif ke diri kita ya. Kalau ngalirin itu konsepnya ada yang keluar. Ada yang kayak keluar tadi kan kayak mukul-mukul pakai olahraga atau kayak nulisin sesuatu di buku. Nah, kalau kalau apa namanya? Nonton, makan makanan yang kusuka, minum-minum yang kusuka, itu lebih ke masuk gitu. Kayak ada suatu hal yang kulakukan terus aku happy gitu. Jadi bukan ngeluarin sesuatu tapi memasukkan sesuatu kayak gitu ya. Itu keseimbangan emosional. Kemudian eh nah, relasi sosial sehat. Relasi sosial sehat ini balik lagi juga menjadi aspek penting dalam kesehatan mental. Kenapa? Karena kita kan tadi balik lagi manusia itu makhluk sosial. Kita itu sebenarnya perlu memaintain hubungan yang baik dengan orang lain dan kita pun juga pada satu titik pasti butuh orang lain. Nah, untuk menjaga hubungan itu menjadi sehat atau menjaga hubungan itu tetap sehat, ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Pertama, itu komunikasi asertif. Komunikasi asertif ini, ya misalnya lagi ada temen, kok free rider ya dia gitu ya, nyebelin banget nih gitu. Kita sebenarnya bisa ngungkapin dengan sopan gitu ya, maksudnya kayak komunikasi secara langsung, terbuka, jujur, menunjukkan pertimbangan, dan penghormatan terhadap individu itu. Jadi kayak apa pokoknya ngomong terbuka lah sama si orang ini gitu. Tapi ngomongnya memang ada cara-caranya ya, kayak maksudnya di sini pertama pasti kita perlu empati.
Empati di sini kan kayak kemampuan kita untuk memahami perasaan orang lain dan melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jadi kita perlu ngelihat bahwa kenapa sih, pertama kita perlu memahami lah intinya. Kenapa ya dia tuh sampai free rider kayak gitu? Apakah dia karena lagi banyak banget pekerjaan di luar si perkuliahan ini, atau apakah dia lagi kena musibah, atau kayak gimana sih sampai dia nggak bisa ngerjain tugas dengan baik, kayak gitu. Itu empati gitu kan. Nah, baru habis itu, kalau kita udah mulai mencoba memahami sisinya dia, mungkin kita coba utarakan dengan menggunakan I language di sini. Nah, I language ini itu fokusnya ke diri kita. Aku, I, gitu kan. Bukan you, bukan kamu. Kalau misalnya kata-katanya kayak gini, kamu gimana sih free rider terus? Kita kan jadi bingung harus ngerjainnya kayak gimana, karena kerjaan kamu tuh ngaruhin kita semua, gitu. Nah, ketika kita ngedenger kayak gitu, itu kan jadi ngebuat kita mungkin jadi merasa, waduh, gue diserang nih, gitu kan. Waduh, aku diserang nih. Jatuhnya, orang yang mendengar seperti itu malah jadi pengennya defensif, bukan ngedengerin. Defensifnya tuh dengan kayak, eh, karena udah merasa diserang, jadi kayak, apaan sih, enggak kok, orang aku juga ngerjain, tapi belum aja ditulis nih ke Gdocs-nya, kayak gitu-gitu. Jadi malah kayak membela diri terus gitu, dan jadi nggak berusaha memahami orang yang kesulitan karena kita. Itu makanya kita perlu menggunakan cara pakai kalimat I language ini, yaitu rumusnya tuh kayak gini. Fokusnya di diri kita. Aku merasa sedih ketika kamu tidak ngabarin aku, atau mungkin di sini ketika kamu tidak mengerjakan tugasmu sesuai yang disepakati. Aku jadi merasa bingung dan merasa kamu jadi nggak peduli sama tugas kita gitu kan. Nah, ini juga perlu diperhatikan waktu saat kita ngomong, intonasi, nada, kayak gitu ya. Jadi fokusnya di akunya, jadi aku ngerasa sedih kayak gitu. Itu akan jauh bisa lebih diterima sama lawan bicara kita, karena kita nggak nyerang dia gitu. Kita cuma nggak ngungkapin aja apa yang kita rasain. Nah, dalam relasi juga itu nggak cuma kita doang yang ngomong ya, maksudnya hal krusial dari komunikasi itu adalah bukan berpendapat, bukan ngomong, tapi ngedengar. Mendengarkan itu sangat sulit kita lakukan sebenarnya. Dan menemukan orang yang bisa mendengarkan dengan baik itu sulit juga. Makanya kenapa mungkin dalam berelasi atau berhubungan kayak dengan orang terdekat gitu ya, itu kadang kita suka merasa marah, sedih, kesel, ya karena mungkin kita merasa nggak didengar dengan baik gitu. Makanya active listening ini sangat diperlukan di dalam relasi. Yang pertama, dalam active listening itu kita perlu hadir. Hadir tuh maksudnya kita ngedengerin nih bener-bener dia di situ gitu. Terus kita juga mengobservasi juga nonverbalnya dia. Sometimes ada orang yang bilang, enggak kok, aku nggak apa-apa, aku nggak cemas atau apa. Tapi tangannya dia dimain-mainin terus, atau kakinya dia selalu jejet gitu ya. Kayak gitu-gitu. Terus kadang kalau misalnya, enggak kok aku nggak marah gitu, tapi tangannya dia kayak gini gitu. Terus kayak, ya mungkin itu bahasa nonverbal dia yang mungkin dia masih belum merasa nyaman untuk kasih tahu secara verbal gitu. Makanya biasanya nonverbal ini lebih apa ya dibilangnya, bisa lebih dipercaya dibandingkan verbal. Gitu ya. Terus kita perlu menunjukkan ketertarikan juga. Ketertarikan di sini maksudnya kayak kita memperhatikan dia, eye contact-nya. Terus kita lebih ke open question. Kayak open question tuh di sini maksudnya kayak, terus tadi gimana kamu kegiatannya gitu, atau kayak terus apa yang kamu rasain gitu. Jadi bukan close question yang, oh tadi kamu ngerasa sedih ya. Itu iya enggak doang kan jawabannya gitu ya. Jadi open question tuh menunjukkan bahwa kita tertarik gitu sama apa yang mau dia ceritain. Terus ada parafrase juga. Parafrasenya tuh maksudnya kayak, oh jadi kamu tuh tadi ngerasa kayak gitu ya. Oke, maaf ya gitu. Terus listening, not hearing tadi. Listening itu
mendengarkan untuk memahami, bukan mendengarkan untuk ngedefense gitu. Nah, mendengarkan untuk memahami ini itu akan terjadi ketika kita pun juga merasa tidak diserang. Makanya tadi I language penting, tapi active listening juga penting gitu. Terus no judgment. Nah, no judgment ini juga kadang masih sulit dilakukan, kayak alah gitu doang masa kamu eh, kesusahan sih gitu. Itu kan mungkin jadi merasa nggak dimengerti kayak gitu-gitu ya. Gitu sih untuk relasi sosial. Terus, nah ini pikiran sehat. Tadi kan kita ngomongin ya terkait yang stres. Stres itu akan terjadi ketika kita menilai bahwa diri kita tuh nggak mampu. Atau mungkin kita terbiasa dengan pola pikir negatif. Kayak di sini contohnya. Pikiran kita ngomong, I'm no good at anything. I'm failing as a parent, atau I'm failing as a child, atau I'm failing as a student, kayak gitu. Itu pikiran. Itu akan mempengaruhi emosi, jadi sad, jadi motivasinya nurun gitu ya. Terus mungkin jadi fisik kita tuh jadi sulit konsentrasi, energinya jadi low, perilaku kita juga jadi pengennya sendirian aja gitu, menghindari banyak orang, pokoknya banyak yang terjadi karena pikiran gitu, karena penilaian kita, balik lagi penilaian kita terhadap lingkungan tuh penting banget gitu. Jadi ini pikiran ini nggak harus ini ya, maksudnya arahnya tuh nggak harus dari pikiran ke emosi habis itu ke fisik ke behavior, nggak harus kayak gitu. Bisa selang-seling gitu, maksud zigzag gitu juga bisa gitu. Nah, ini ketika kita pola pikirnya negatif ya. Nah, coba kita lihat ketika pola pikir kita positif. Nah, pola pikir positif ini itu bisa membantu kita untuk lebih termotivasi. Tadi ya, kayak eustress. Ketika kita mikir, oh orang ini bisa banyak loh yang kita pelajarin dari dia gitu. Itu jadi bikin kita makin termotivasi, emosinya jadi termotivasi gitu ya. Terus fisik sensasinya itu jadi banyak energinya. Perilaku kita jadi makin banyak waktu untuk kita mau belajar kayak gitu. Nah, cuman di sini tipsnya pasti kita sering banget nih berpikir negatif gitu sama diri kita. Apalagi kalau itu udah jadi kebiasaan. Nah, untuk pindah ke pikiran positif itu susah banget, dan diakui itu susah banget memang. Apalagi kalau misalnya gini, disuruh nih, oke, kalau gitu kamu pikirannya harus positif ya. Misalnya yang tadinya aku merasa aku nggak bisa nih, aku nggak bisa, tapi dipaksa untuk kayak ngomong aku bisa, aku bisa. Nah, itu sulit banget kita percayain kalau kita bisa. Makanya tipsnya ketika kita mau coba untuk mengubah pola pikir kita jadi lebih positif. Aku ngomongnya di sini lebih positif, nggak langsung positif gitu ya. Jadi nggak langsung 180 derajat berubah. Kita bisa pakai cara ini. Nah, caranya itu maksudnya gimana? Aku di sini tulis recognize, forgive, sama improve. Kenapa? Karena eh ketika kita berpikirnya gini, oke, aku menyadari kalau aku nggak baik atau mungkin aku nggak mahir di pelajaran A. And that's okay gitu. Itu nggak apa-apa. Banyak orang yang nggak bisa juga, banyak orang yang kesulitan juga di sini, nggak cuman aku. Nggak apa-apa, ada orang, aku punya kekurangan ini gitu ya. Tapi aku bakal terus improve diri aku dengan misalnya belajar lebih banyak lagi, diskusi dengan teman lagi biar aku lebih ngerti gitu. Nah, pikiran dengan format seperti itu mungkin akan jauh lebih bisa diterima sama diri kita. Karena kita mengembrace si negatif kita dulu. Kayak, oh, menyadari bahwa oke, aku emang nggak mahir nih di sini, nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa.
Tapi aku tetap akan coba kok untuk meningkatkan kemampuanku lagi gitu. Nah, dengan kayak gitu kan jadi nggak langsung 180 derajat beda dengan pikiran kita yang kemarin, tapi setidaknya udah meningkatkan motivasi kita untuk bisa apa namanya, belajar lagi gitu kan. Terus lebih bisa nyari bantuan lagi ke lingkungan-lingkungan gitu. Jadi kalau mau mengubah pola pikir yang negatif jadi positif, itu setidaknya coba dulu dengan cara yang ada kalimat ini, kata-kata ini maksudnya. Recognize, forgive, sama improve. Itu ya. Terus sehat fisik. Nah, yang terakhir nih sehat fisik tadi ya. Keterkaitan mental dan fisik. Kesehatan mental kurang baik, aktivitas fisik juga jadi nggak maksimal dan sebaliknya. Makanya kita perlu banget mempertahankan fisik kita menjadi lebih baik. Gitu. Nah, dengan cara pertama pastinya pola makan, karena apapun yang kita makan itu yang menjadi diri kita. Kayak maksudnya di sini kebanyakan makan gula, itu bikin kita jadi hype gitu ya, maksudnya kayak lebih berenergi gitu. Mungkin juga jadi malah berenerginya malah makin bad, maksudnya karena berlebihan jadi mungkin jadi merusak organ gitu ya. Jadi pola makannya perlu dijaga dengan baik, beberapa bahan makanan sangat mempengaruhi kesehatan mental. Jadi kayak gula, garam, hal-hal yang kayak gitu tuh bisa banget mempengaruhi kesehatan mental. Kalau yang berkaitan lagi nih misalnya orang yang memiliki gangguan autism itu pola makannya sangat dijaga, harus dijaga. Karena kalau udah kena garam sedikit itu akan sangat apa ya, jadi membuat pola perilakunya tuh berantakan kayak gitu. Makanya ketika orang lagi terapi ini untuk tidak apa, untuk mengatasi gejala autismnya, pola makannya pun juga harus dijaga gitu. Itu ya, itu gambaran aja untuk kayak kenapa pola makan tuh mempengaruhi kesehatan mental. Yang kedua olahraga, tadi balik lagi, olahraga membantu mengalirkan emosi dan menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya imun kita itu baik, kita juga jadi lebih baik loh menjaga kesehatan mental kita. Kita jadi bisa lebih berenergi dan lain dan kebalikannya juga ketika imun kita lagi turun, kesehatan mental kita pun juga biasanya juga lagi down gitu. Terakhir pola tidur. Nah, pola tidur ini biasanya bagi mahasiswa, apalagi kalau misalnya era digital ini udah kayak nggak ada apa ya, waktu off gitu loh. Jadi bisa 24 jam per 7 itu kita aktif gitu kepalanya. Nah, pola tidur ini penting banget untuk diperbaiki karena tidur nyenyak itu bisa memulihkan energi dan kita jadi refresh dan jadi bisa siap lagi besoknya untuk menghadapi tekanan, tuntutan, atau perubahan yang terjadi. Itu dengan cara yang terbaik. Nah, pola tidur ini setidaknya banget itu 6 sampai 8 jam. Itu ya. Mungkin memang susah sih buat mahasiswa, tapi kalau misalnya lagi ada waktu, diusahakan banget dimanfaatkan untuk memperbaiki pola tidurnya. Gitu. Terus, nah, terakhir nih, eh kadang ketika kita udah apa ya, berusaha banget untuk jaga kesehatan mental gitu ya, cuman masih kok rasanya mmm, nggak bisa nih nyelesain sendiri atau kayak butuh orang nih, butuh pendapat orang nih untuk menghadapi permasalahanku yang ini. Nah, kadang tuh temen sama keluarga atau pasangan tuh lagi nggak available, atau mungkin emang menjadi salah satu stresornya gitu. Nah, sebenarnya pergi ke psikolog atau ke psikiater itu kan jadi salah satu opsi ya. Cuman di masyarakat kita ini pergi ke psikolog itu masih dinilai gila. Kayak kadang, "Aku mau ke psikolog nih." "Eh, kenapa? Kamu emangnya gila?" Gitu, atau kayak, "Emang kamu, eee, lagi ada masalah apa sampai kamu ke psikolog?" Gitu. Itu seakan-akan ketika kamu pergi ke psikolog itu udah sangat ini ya,
udah sangat besar banget permasalahannya gitu. Padahal kita kalau kayak ke dokter aja nih, aduh dok, aku sakit perutnya nggak udah-udah nih gitu. Padahal mungkin karena sembelit aja atau kayak mungkin kita karena flu atau kayak gimana gitu kan kita ke dokter juga gitu. Nggak harus pas parah aja gitu kan ke dokter. Nah, sama juga ke psikolog dan psikiater juga seperti itu. Nah, cuman karena masih banyak stigma nih di masyarakat, kadang orang-orang yang sebenarnya udah butuh bantuan jadi nggak nyari bantuan karena takut judge gila, judge nggak bener, kayak gitu-gitu. Padahal nih sebenarnya kalau ke psikolog itu sekedar curhat aja, itu tuh udah nggak apa-apa banget gitu. Jadi nggak harus nyari waktu di mana kita udah terbebani banget, udah berat banget masalahnya, sesimpel mau, nyeritain apa yang ditahan selama ini aja itu udah baik banget gitu. Jadi maksudnya aku sering banget di dalam ruang konseling itu ketemu sama klien atau pasien yang memang sekedar "Aku mau cerita aja sih, Kak," gitu. Karena ini udah kayak pengen meledak rasanya atau kayak nggak ada orang yang bisa ngedengerin aku, Kak, gitu. Ya udah sekedar curhat aja itu sebenarnya udah lega banget. Karena curhat dengan psikolog tuh biasanya nggak cuman curhat atau mungkin kayak, "Ah, lu mending, gue mah kayak gini-gini," gitu. Biasanya kan kalau sama temen atau sama orang yang deket gitu ya udah itu kadang nggak ngerasa didengar gitu kan. Nah, makanya dengan ke psikolog mungkin jauh lebih terarah, lebih netral juga, lebih, no judgment gitu ya, dan biasanya di dalam ruang konseling tuh psikolognya akan ngajak untuk si klien atau pasien ini, berpikir ulang lagi sehingga dia dapat insight gitu. "Oh iya juga ya, kenapa aku selama ini nggak mikir kayak gitu ya, bener juga ya," kayak gitu-gitu. Tujuannya ke sana. Tapi ketika si klien atau pasien ini pengen dapat pendapat gitu ya, pendapat profesional, minta saran, bakal dikasih juga sebenarnya sama psikolognya gitu, kalau misalnya dibutuhkan. Dan yang terakhir sebenarnya intervensi. Nah, intervensi ini biasanya ketika memang udah ditemukan suatu, perilaku yang maladaptif atau perilaku yang udah mengganggu banget lah gitu intinya. Nah, itu akan dilakukan treatment atau bisa dibilang psikoterapi. Tujuannya itu untuk merubah perilaku yang tidak diinginkan tadi, gitu. Itu sih untuk gambaran ke psikolog. Jadi dari sekarang semoga jadi nggak takut ke psikolog gitu ya, karena sebenarnya isinya gini aja gitu. Walaupun gini aja, at least nanti di akhir ada perasaan lega dan ada perasaan yang kayak mungkin pola pikir baru yang jadi gong kayak gitu-gitu ya. Itu sih. Oke, dari aku itu aja sebenarnya materinya. Terima kasih banyak teman-teman di sini yang udah, memperhatikan. Dari tadi sebenarnya aku udah ngelihat ada yang pengen tanya gitu, cuman aku hold dulu, karena kayaknya banyak banget. Nah, jadi mungkin di sini Kak Tania boleh bantu aku untuk memfilter, pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin mau diajukan gitu ya, dan berapa pertanyaan gitu. Thank you banget teman-teman. Assalamualaikum. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Terima kasih Kak Disa atas paparan materi ini yang sangat insightful. Oke, kalau begitu kita tutup sekarang, benar-benar ditutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di kegiatan Unsia berikutnya.